Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, bertepatan dengan hari Selasa 26 September 2024. Ya, seperti biasa, tidak bosan kita selalu memberikan eh, evaluasi ya terkait dengan yang sudah dianalisa, bahkan yang sudah dijalani satu hari kemarin. Silakan teman-teman dilakukan review sesuai dengan yang sudah dialami, sesuai dengan yang direncanakan, sehingga ada keseimbangan, sehingga ada perbaikan di dalam strategi kita ya, di dalam sistem trading kita. Baik, sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, kita terlebih dahulu akan mengevaluasi dari yang sudah kita lakukan satu hari kemarin ya, dengan cara melihat bagaimana tingkat keberhasilan, bagaimana tingkat probabilitas yang sudah terjadi ya. Dari analisa pagi sampai ketemu pagi tadi ya, dini hari tadi ya, dengan melihat bagaimana hasilnya, maka kita bisa banyak belajar, kita bisa banyak melakukan perbaikan ya. Abaikan video ini jika teman-teman punya strategi lain ya, punya teknik yang berbeda, silakan diabaikan. Dan bagi teman-teman yang belum ada rencana atau bahkan searah dengan yang kita sampaikan, silakan simak baik-baik ya. Perhatikan dari yang sudah kita analisa satu hari kemarin ya, potensi yang ada seperti apa. Kita lukis dulu seperti ini, high dan low-nya. Ya, dari sisi swingnya di atas ini menuju ke bawah, yang di bawah juga demikian ya, menuju ke atas. Dengan demikian potensinya dua-duanya ada, hanya saja kita tetap mencarikan ya potensi yang terdekat yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk entry point di sana. Kita lihat dari probabilitas. Yang pertama kita menggunakan simulasi dengan pergerakan di kisaran ini ya, di kisaran warna abu-abu ya, kita kasih highlight di warna abu-abu. Itu artinya di area ini adalah area kita mengujinya ya, saat dia bergerak turun apakah nanti akan melewati atau tidak. Kita akan menguji pertama di sini ya, sehingga kita menempatkan posisi sell setelah melewati warna abu-abu ini ya. Kita menempatkan selnya di tepatnya di 1919 ya. Kemudian kita juga memberikan satu simulasi berikutnya ketika berada di area ini tidak mampu menembus, kemudian mulai berbalik, maka kita uji berikutnya di abu-abu berikutnya di sini. Di area ini juga kita tidak menempatkan posisi, kita taruh di atasnya untuk entry point buy. Ya, dua simulasi tentunya kita siapkan ya. Kita tidak peduli nanti kemana arah yang akan terjadi selanjutnya, karena kita hanya memanfaatkan peluang dua-duanya. Saat dia bergerak turun kita juga memanfaatkan, di mana posisi sell di 1919 ya, dengan target terdekat sebenarnya di 1913. Tentu nanti kita melihat dari sisi rejeksi yang berdekatan dengan warna abu-abu di sini. Kemudian sepanjang hari hampir tidak ada pergerakan yang signifikan, dia hanya membentuk range saja ya, naik dan turunnya hampir sama. Kemudian di malam hari ada flash bearish yang cukup signifikan, bahkan menyentuh posisi entry sell 1919 dan kemudian mendekati area abu-abu, di mana area ini adalah area support, banyak rejeksi di sana. Kemudian kenapa tidak menempatkan target di sini ya? Kita tempatkan agak di bawah, tentu dengan pertimbangan lebih maksimal, meskipun di sini adalah yang cukup realistis. Tersentuh kemudian bergerak
di kisaran sekitar hampir 400 ya, hampir 400 sudah mulai ada rejeksi dan sudah menunjukkan jam malam di sana. Maka sekali lagi kita harus melihat dinamika, harus melihat kondisi ya. Ketika tidak memungkinkan waktu kita untuk menjaga, tidak memungkinkan waktu kita untuk masih stay di depan chart, maka tentu lebih baik kita batalkan semua dan kita lanjutkan hari esok. Atau mungkin ketika sudah tersentuh dan sudah profit lebih dari cukup, maka melihat kondisi waktu juga kita bisa melakukan tindakan kebijaksanaan yang lain ya. Kita bisa mengambil kebijakan karena berkaitan dengan waktu, karena berkaitan dengan kondisi. Sehingga satu hari kemarin kalau kita simpulkan kita hanya mendapatkan peluang sell namun tidak sampai tercapai targetnya, tapi lebih dari cukup untuk kita mendapatkan peluang meskipun hanya sekitar mendekati angka 400 atau 40 pips. Dan selanjutnya tidak ada pergerakan yang berarti, yang signifikan di sana. Dengan demikian yang lain tentu tidak tersentuh dan hanya satu peluang. Kita tidak terlalu berpikir bahwa yang kita dapatkan harus selalu tercapai targetnya atau maksimum di sana. Ada kalanya pasar itu tidak bisa kita perkirakan dengan pasti dengan target-target kita, sehingga ketika kita memutuskan untuk trading harian maka kita juga harus berburu dengan waktu ya. Sekalipun tidak mencapai target itu, kalau sudah profit dan waktunya sudah mulai area stabil atau waktunya sudah cukup malam dan kita tidak mampu nanti lebih menjaga di sana, tentu kita lebih baik akhiri dan kita tutup posisi kita ya, kita lanjutkan hari esoknya lagi. Kecuali memang kita sudah rencanakan target kita di sana, kemudian untuk satu hari tidak terpenuhi, kita bisa tunda hari esok, tidak masalah, dan itu akan kita pertimbangkan dari sisi ketahanan tentunya. Baik, mudah-mudahan dari yang sudah kita review ini minimal ada pembelajaran bahwa pergerakan di hari-hari terakhir ini apalagi tidak terlalu signifikan, kemudian range-nya juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Maka jangan lupa untuk selalu memperhatikan ini ya, targetnya harus betul-betul mengikuti ya. Bahkan ada kalanya satu hari memaksa kita untuk tidak entry karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka belajarlah untuk kita menerimanya ya. Kita hanya akan entry saat kondisi market itu bersesuaian dengan aturan main kita, biar kita tidak terjebak dalam floating yang berkepanjangan ya. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi penyemangat buat teman-teman yang sampai saat ini belum bisa konsisten tentunya dan masih kacau di dalam menentukan titik entry-nya. Yang paling penting sebenarnya, yang paling menjadi kuncinya adalah ketika kita salah dalam identifikasi, maka disitulah kita juga nanti akan menempatkan posisi yang salah. Namun demikian, kesalahan itu jangan kita pikirkan terlalu dalam. Kita selalu berpikir ke depan ya. Setiap langkah kita harus sudah ada pertimbangan, baik itu sesuai dengan market atau tidak sesuai dengan analisa. Maka yang kita lakukan adalah mempersiapkan semuanya, di mana kita membatasi, di mana kita exit dalam bentuk posisi profit maupun rugi harus sudah kita tempatkan, harus sudah kita pertimbangkan, kita antisipasi. Kadangkala market bergerak tidak signifikan seperti ini, bahkan suatu saat market itu hanya membentuk range yang kecil sehingga kita sangat dibuat bimbang di sana. Karena itu betul-betul harus
jeli dan bijak mengambil semuanya. Sekali lagi, trading itu ikuti saja alurnya, jangan memaksa untuk mencapai target-target yang mungkin tidak bisa dicapai dengan kondisi marketnya. Maka yang berlaku adalah fleksibel. Seperti hanya kita dagang, ada kalanya kita harus menjual dengan untung lebih kecil, ada kalanya kita menjual rugi, ada kalanya kita menjual lebih mahal lagi. Bagaimana itu? Tentu kondisi dinamika yang berkembang nantinya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mappingnya untuk 1 hari ke depan, kira-kira potensinya bagaimana. Bagaimana kita membuatkan mappingnya. Oke, sebagai informasi utama kita lihat saja di time frame besar ya, sebagai petunjuk utama. Di time frame daily, perhatikan di candle-candle terakhir dia akan bergerak menuju ke bawah ya. Kemudian secara strukturnya kita perhatikan tidak ada tren di sana, semuanya adalah range, semuanya adalah pergerakan sideways yang datar. Meskipun mengerucut membentuk satu simetris, namun masih berada di tengah, sehingga dari sisi daily ya tidak ada petunjuk yang signifikan di sana ya. Dua-duanya punya potensi karena tidak ada kecenderungan yang lebih dominan. Dari sisi time frame di bawahnya lagi kita lihat kecenderungan bergerak turun, namun ada level psikologis yang tidak mampu ditembus hingga saat ini. Seller sudah mulai ada pelemahan kekuatan, dan ini tentu akan berpotensi akan kembali terkoreksi ke atas. Sehingga ketika nanti terbentuk satu candle yang terbaru, kita akan lihat kemampuannya seperti apa. Apakah dia akan melewati level psikologisnya di sebelahnya atau bahkan akan kembali memantul membentuk bullish. Maka disitulah menjadi petunjuk konfirmasi ya, bahwa kita bisa memanfaatkan peluang naiknya. Oke, itu kira-kira di time frame yang besar. Kita hanya jadikan sebagai petunjuk utama saja. Secara detail untuk kita entry dan mendapatkan triggernya, tentu kita gunakan time frame yang lebih kecil ya. Kita bisa gunakan M15, kita juga bisa gunakan H1. Di M15 mulai bergerak turun, tetapi kita perlu perhatikan sisi sebelah kiri ada level psikologis yang cukup banyak. Kita lihat nanti apakah dia mampu break atau tidak ya. Sehingga fokus kita memang untuk sell, fokus kita memang sell, tetapi kita harus perhatikan, kita harus lihat dari sisi sebelah kiri ya. Apakah nanti dia mampu menembus atau tidak, kita akan bersabar dulu. Yang selanjutnya kita coba untuk membuat garisnya, garis bantu trennya, biar nanti ya setidaknya kita bisa mendapatkan gambarannya. Sebenarnya ini bisa langsung ke bawah, tapi kita buat step-stepnya biar nanti ketemu. Nah, kira-kira seperti ini. Ada kecenderungan masih akan bergerak turun, namun berada di levelnya, berada di area support ini. Dari histori yang tadi malam mulai ditolak, ini bisa menjadi petunjuk nanti dia akan terkoreksi kembali atau akan retest lagi. Kita akan uji lagi di sini apakah nanti dia akan memantul atau justru akan break di bawah. Ketika memantul kira-kira seperti itu dan bisa kembali turun lagi, atau bahkan ketika di sini dia tidak memantul, artinya dia break, maka dia bisa lanjut ke bawah. Yang kita lingkari adalah area uji yang kita jadikan sebagai nanti pengujinya ya. Ketika dia naik, kita akan uji di wilayah ini mampu tidak bergerak naik. Kalau tidak mampu, kemudian mulai merah lagi, kita bisa menempatkan posisi sell lagi di sini. Sebaliknya di bawah ini ketika dia memantul mulai hijau dan mulai cukup konfirmasi, kita bisa entry buy di situ. Nah, ini simulasi ini tentu bisa kita lakukan di mana saja. Entry-nya tidak harus persis angkanya lurus seperti ini ya. Kita bisa melihat nanti dinamikanya seperti apa terbentuk candle-nya, warna hijau, warna merah.
kita bisa sesuaikan dengan historinya, apakah di situ ada trigger, apakah di situ ada signal, atau bahkan ada petunjuk dari pola candle. Kita bisa lakukan pengamatan nantinya. Kita juga bisa merencanakan dari awal dengan menempatkan posisi pending, atau kita menempatkan rencana untuk entry buy di area-area yang sudah kita tandai ya. Oke, kita coba menandai area ini sebagai area yang potensial untuk kita menempatkan posisi. Yang pertama, karena arahnya masih ke bawah, kita akan tempatkan di sana di posisi sell ya, di posisi sell di sini 1911 ya. Kita tempatkan sellnya setelah break di area supportnya. Kemudian di mana kita menempatkan targetnya ya, kita coba uji. Oke, kira-kira yang potensial yang terdekat berada di 1905. Ini kita targetkan yang terdekat saja. Target yang terdekat kita tempatkan di 1905. Ini sekaligus bisa menjadi area support yang terdekat lagi ya. Selanjutnya untuk target berikutnya atau menjadi support berikutnya, kita tempatkan di 1901 ya. Tidak terlalu jauh dari target yang pertama karena kita menyesuaikan kondisi ya, menyesuaikan historinya. Target yang kedua kita tempatkan di 1901 poin sekian ya. Ini mendekati angka 1 di bawah 19, maka tentu lebih berhati-hati. Batas maksimum hari ini atau jenuh hari ini kita tempatkan di 118 ya. Kira-kira kalau kita ukur dari entry point atau dari runningnya potensial apa enggak ya. Oke, kita lihat range rata-rata atau pergerakan rata-rata. Ambil saja misalkan yang cukup signifikan di sana, kita tempatkan di untuk range-nya ya, itu kira-kira ya mendekati 1896 ya, di posisi bawah ya. Di posisi atas maksimum kita tempatkan di 1935 ini untuk range-nya, sehingga di 1896 nanti kita tandai dengan highlight yang warna nyala ya. Ini sekaligus menjadi area jenuh. Area jenuh hari ini berada di 1896 4.49. Tentunya sebelum mengarah ke sini, di masing-masing target itu nanti menjadi perhatian kita, apakah nanti mampu menembus atau tidak. Tentu kita jadikan sebagai area ujinya. Di posisi atas ya, dengan simulasi tadi ketika mantul ya, ini seperti ini ya. Kira-kira kalau dia bergerak naik kemudian diuji di sana, kalau dia tidak mampu dia akan kembali memantul, atau justru kalau ini mampu menembus maka ini bisa kembali bergerak turun ya. Kemudian setelah itu bisa terkoreksi kembali. Hati-hati ketika berada di wilayah-wilayah pentingnya, termasuk di area target ini ya. Bisa jadi memantulnya di sini, bisa jadi di bawahnya ya. Nanti kita perhatikan saja. Pertama kita uji aja di sini yang terdekat, biar nanti potensinya lebih terlihat di sana. Oke. Kemudian di simulasi yang di atas ya, kita tempatkan di 1919. Di
di 1919 poin sekian. Kemudian kita akan targetkan tidak usah terlalu muluk-muluk untuk satu transaksi ini, cukup mendekati levelnya di sana ya, yakni berada di 1925. Target kita tempatkan di 1925. Lepas dari sana dia masih mampu menembus, maka kita tempatkan untuk target berikutnya itu berada di kira-kira, kita tempatkan di sini ya, 1932. Ini target yang kedua. Target yang kedua di 1932. Berada di puncaknya, kita tempatkan untuk area jenuhnya di sini ya. Area jenuh kita tempatkan 1935. 1935. Ya, nanti akan bergerak di kisaran itu saja ya. Jangan terlalu muluk-muluk untuk satu hari ini ya. Melihat historinya, melihat pergerakannya, kita ambil yang realistis untuk satu hari ya. Diingat, untuk day trading kita berburu dengan waktu ya. Satu hari harus selesai, jangan sampai ngkos apalagi ngontrak terlalu lama. Kenapa kita memanfaatkan potensi dua-duanya? Berarti kita tidak yakin. Di dalam market butuh saja kita keyakinan, tetapi karena kita memanfaatkan pergerakan satu hari dan kita ini bukan pemain besar, kita hanya pemain-pemain kecil yang tidak akan ada artinya di dalam pergerakan pasar ini, maka kita cukup mengikuti dinamika yang lebih kuat, perkembangan harga yang lebih kuat di mana dia mendominasi market, maka tinggal mengikuti saja. Kemudian kita menempatkan posisi yang tepat saat dia lagi tren ya, bukan di ujungnya tapi kita tunggu koreksinya, sehingga ketika terkoreksi harga menjadi lebih baik. Demikian juga ini ya, bukan kita tidak yakin ya, kita memang tidak membutuhkan pergerakan yang satu arah, kita membutuhkan pergerakan yang dua arah. Dari dua arah itulah kita nanti bisa memanfaatkan. Apakah dia kuat naik, apakah dia turun, kuat turun, kita tetap saja bisa memanfaatkan dua peluangnya ya. Sekali lagi kita hanya membutuhkan peluang-peluang kecilnya. Bagi mereka-mereka yang dengan catatan yang besar, dengan target yang besar, silahkan saja sesuaikan dengan style masing-masing. Strategi, sistem trading bisa berbeda, tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa mencapai itu semuanya dengan konsisten. Dengan konsisten bukan berarti harus terus-menerus, tetapi secara kesinambungan ada growing asset di sana, ada tambahan keuntungan yang terus bertambah walaupun itu kecil. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada silap yang kurang berkenan, kalau ada kesalahan yang mungkin tak sengaja atau saya sengaja, tentunya kita dalam konteks untuk edukasi. Selamat pagi, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.